Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi secara sinkronus maya. Pada pertemuan kali ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat yang berlipat tiga, bahkan berlipat-lipat ya. Hari ini kita akan membahas tentang integral lipat tiga. Jadi kita masih akan melanjutkan kalkulus berupa banyak dengan pertemuan hari ini berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menghitung volume 3 dimensi atau benda padat dengan integral ganda pada daerah polar. Kemudian kita juga menyelesaikan masalah aplikasi integral ganda berupa pusat massa, momen inersia, dan luas permukaan yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Hari ini kita akan membahas tentang integral lipat 3. Nah, sebelumnya kita membahas tentang integral lipat 2. Hari ini kita akan tingkatkan sedikit dengan integral lipat 3. Untuk yang pertama, pembahasannya adalah pada integral lipat 3 di koordinat kartesius. Nah, di sini ada sebuah gambar yang saya ambil dari buku Purcell. Jadi pada dasarnya integral rangkap 3 atau integral lipat 3 itu sama saja dengan integral rangkap 2 atau integral lipat 2. Yang membedakan di sini hanya batas-batas yang digunakan. Nah, di sini kita lihat ada daerah B, jadi kita masih menggunakan konsep Riemann yang dulu. Kita perhatikan alasnya. Di sini ada daerah B sebagai alas untuk fungsi x, y, z, dv. Maka dia adalah sebuah fungsi yang menjumlahkan dari semua volume-volume balok yang ada di dalam benda padat tersebut. Nah, sehingga menggunakan konsep Riemann tadi, nanti kita bisa menggunakan yang sudah kita pelajari di integral lipat 2, sekarang kita aplikasikan lagi di integral lipat 3. Nah, di sini untuk mengawali, coba kita perhatikan contoh. Saya ambil dari soal di buku Purcell, problem set 13.7 nomor 21. Pertanyaannya adalah hitunglah volume benda padat pada oktan pertama yang dibatasi oleh y sama dengan 2x kuadrat dan y plus 4z sama dengan 8. Nah, mungkin kalau kita melihat soal ini, yang kita perhatikan adalah, ini kan integral lipat 2 bisa. Nah, sekarang akan kita bandingkan. Di sini, kalau saya menggunakan integral lipat 2, kita perhatikan dulu, di sini ada grafik. Saya menggunakan Microsoft Matematik untuk menggambar ini. Di sini dibatasi oleh y sama dengan 2x kuadrat, maka bentuk ini, y sama dengan 2x kuadrat, bidangnya berupa paraboloid. Kemudian y ditambah 4z sama dengan 8, dia bidang datar biasa. Y ditambah 4z sama dengan 8. Oke. Nah, di sini berarti kan kalau kita perhatikan alasnya, saya buat di sini, ini X dan ini Y, yang kita perhatikan alasnya saja, berarti kan kurvanya seperti ini. Maaf ya kalau sedikit kurang bagus. Nah, di sini ada kurva Y sama dengan 2x kuadrat, kalau kita perhatikan alasnya di sini. Nah, semoga bisa. Nah, kemudian dia berpotongan di sini. Oke, nah berpotongan di sini. Sehingga daerah inilah yang akan dijadikan alasnya. Nah, berarti menggunakan integral lipat 2, kita hanya tinggal menggunakan x sederhana atau himpunan y sederhana. Nah, kalau himpunan x sederhana, kita akan mendapatkan bentuk ini. Kalau kita menggunakan himpunan y sederhana, kita mendapatkan bentuk ini. Di sini saya gunakan yang volume menggunakan himpunan y sederhana. Integral dari 8 min y per 4 dy dengan batas 2x kuadrat hingga 8. Kenapa? Karena di sini kan sama y sama dengan 2x kuadrat. Kemudian batas yang kedua adalah y sama dengan 0. Nah, jadi dari sini ke sini saya ambil dari pandangan sumbu y. Y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan 0. Yang saya maksud adalah y sama dengan 8 di sini ya. Nah, ini 8. Dari y sama dengan 2x kuadrat hingga y sama dengan 8. Nah, di sini. Kalau saya menggunakan sudut pandang dari x, berarti dibatasi oleh garis x sama dengan 0 hingga garis x sama dengan akar y per 2 di sini. Oke, kita hitung biasa. 8 min y per 4 kita integralkan terhadap dy, berarti hasilnya x kuadrat per 4, x kuadrat pangkat 4 per 2 maksud saya, dikurangi 4x kuadrat tambah 8. Ini saya persingkat ya, karena Anda sudah belajar tentang integral rangkap 2. Kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap dx sehingga diperoleh volumenya adalah 18 per 15. Nah, kemudian apa ini? Kenapa kok
soal ini bisa masuk di problem set 13.7 yang di situ adalah pembahasan tentang integral rangkap 3. Nah, sekarang kita coba integral rangkap 3 secara konsep sama, utuh, dan dz-nya di sini, dz-nya dengan batas 0 hingga 8 min y per 4. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita melihat batasan untuk z, kita lihat di sini, batasan z yang pertama adalah yang ada di bawah. Ini kalau saya gambar alasnya tadi di sini ya. Nah, ini alasnya, kemudian tingginya ada di mana? Ada di sini. Oke, ini biar kelihatan jelas, ini saya buat putus-putus. Nah, jadi batas yang pertama di sini adalah z sama dengan 0, hingga batas atasnya adalah z sama dengan, nah kita ambil dari sini, 4z sama dengan 8 min y, maka z sama dengan 8 min y per 4. Nah, sehingga z yang di atas ini adalah 8 min y per 4. Nah, dengan demikian maka batasan untuk dz adalah dari z sama dengan 0 hingga z sama dengan 8 min y per 4. Kemudian fungsinya adalah fungsi tunggal, fungsi 1. Kenapa? Karena kita tidak mencari batasan-batasan lain yang digunakan untuk menghitung hal tersebut. Nah, sehingga setelah ini diintegralkan terhadap dz, muncullah bentuk ini. Nah, bentuk ini sama dengan integral rangkap 2. Nah, jadi ini sama dengan integral ganda atau integral lipat 2 yang kita bahas di slide sebelumnya. Persis kan? Nah, akhirnya dihitung seperti biasa dan dihasilkan volumenya adalah 18/15. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah, kapan sih integral lipat 3 itu benar-benar dibutuhkan? Nah, padahal dari soal ini kita bisa menggunakan integral lipat 2 sudah cukup. Kemudian kalau menggunakan lipat 3 seperti tidak ada gunanya. Nah, inilah bedanya sekarang. Bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Nah, selama ini yang kita pelajari di integral rangkap 2 atau integral lipat 2, semua alasnya itu berada di bawah atau berada di fx, y di sini, di fx dan fy. Jadi alasnya nempel. Nah, sekarang ini tidak nempel. Oke, jadi bendanya itu melayang, seolah-olah melayang. Dengan demikian, dengan pendekatan yang sama, maka sekarang batasnya, kita punya batas bawahnya bukan lagi z sama dengan 0 hingga fungsi z yang lain, tapi kita punya z berupa fungsi, di sini ada fungsi C1 hingga fungsi z sama dengan C2. Sehingga untuk dz, ini batasannya menjadi C1 hingga C2. Kemudian dy dan dx kita selesaikan persis dengan integral rangkap 2. Oke, jadi yang membedakan hanya bentuk bangunnya tadi, bentuk pejalnya tadi bukan lagi nempel ke alas, tapi sekarang agak melayang. Nah, di sini misal ada sebuah contoh. Carilah integral lipat 3 dari 6x kuadrat uz dv dengan b untuk alasnya ini adalah sebuah persegi panjang ya, sebuah persegi panjang atau balok di sini. X-nya dari 1 sampai 2, kemudian y-nya 0 sampai 1, z-nya dibatasi dari 1 sampai 2. Jadi dia bentuknya sebuah balok, persis balok yang melayang karena z-nya nggak nempel di tanah. Z-nya dari Z sama dengan 1 hingga Z sama dengan 2. Nah, di sini apakah ini berarti volume? Nah, apakah sekarang pertanyaan apakah ini berarti volume? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena kok bukan volume? Karena di sini kita hanya menghitung bentuk fungsi ini. Kalau ini kita gambarkan, gambarnya bagaimana? Kita akan kesulitan karena keterbatasan kita dalam penggambaran untuk fungsi 3 dimensi. Nah, di sini kita hanya disuruh menghitung bentuk ini dengan domainnya adalah sebuah balok. Kalau ingin dicari berapa volumenya ini, maka kita akan mendapatkan integral di sini dx, dy dan dz di sini 1. Oke, ini x-nya dari 1 sampai 2, y-nya 0 sampai 1 dan z-nya 1 sampai 2. Nah, ini baru volume bangun ini. Tapi kita tidak mencari volume bangun ini, tapi kita mencari integral lipat 3 untuk fungsi ini. Jadi pengerjaannya sama persis dengan integral biasa. Ini kita integralkan dulu terhadap dx. Hasilnya diperoleh 2x pangkat 3yz dengan batas 1 hingga 2 untuk x. Kemudian dilanjutkan lagi dengan integral terhadap y. Integral terhadap y akhirnya diperoleh hasilnya 14yz terhadap dy, kemudian 7y kuadrat z dengan batas 0 sampai 1.
Hasilnya 7Z diintegralkan terhadap DZ diperoleh hasilnya 10,5. Jadi ini sebuah perhitungan integral lipat 3 dengan domain berupa balok yang melayang. Nah, sekarang bagaimana jika seperti ini? Hitung integral lipat 3 dari fungsi fxyz sama dengan 2xyz di atas benda padat daerah S di oktan pertama yang dibatasi oleh parabolit Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat, bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil dari buku Purcell. Jadi gambarnya juga saya ambil dari buku Purcell. Di sini kita menemukan bendanya bagaimana? Bendanya di atas permukaan Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Kemudian dia dibatasi juga di atas benda padat ini. Kemudian di oktan pertama yang dibatasi oleh parabolit ini. Jadi kita akan menghitung di dalam daerah ini. Nah, jadi dibatasi di sini ya. Nah, sehingga kita hitung biasa menjadi integral fungsinya adalah 2xyz terhadap dz dengan batas 0 hingga 2 min setengah X kuadrat, dy dengan batas 0 sampai X, dan dx dengan batas 0 sampai 2. Dihitung dengan perhitungan biasa yang sama dengan integral lipat 2. Nanti silahkan bisa dikoreksi sendiri tentang bagaimana cara menghitung ini sehingga bisa diperoleh hasilnya adalah 4/3. Nah, oke. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita melihat bawahnya ini. Nah, alasnya seperti apa? Berarti kan ini alasnya sama dengan apa yang kita pelajari di dimensi di integral lipat 2 maksud saya. Nah, di sini kalau kita gambarkan ya di sini X dan Y. Nah, kurvanya kan seperti ini. Nah, garis yang saya arsir itu bentuknya seperti ini. Berarti di sini dibatasi oleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Kemudian di sini garis Y sama dengan X. Sehingga untuk dy ini batasnya adalah Y sama dengan 0 di sini. Kemudian Y sama dengan X di sini. Nah, untuk dx-nya dibatasi oleh 0 hingga 2. Oke. Saya kira sudah nggak ada masalah ya, karena ini sudah pernah dipelajari di integral lipat 2. Nah, untuk latihan di sini ada sebuah bentuk soal yang mirip. Oke, bentuk soal yang mirip. Di sini hitung volume benda padat di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Hitung volumenya menggunakan integral ganda. Nah, kemudian yang nomor 2, hitung integral lipat 3 dengan B adalah benda padat pada oktan pertama yang dibatasi oleh bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Nah, batasannya sama, tapi bedanya di mana? Bedanya di sini adalah menghitung volume. Yang di sini silahkan coba cari integral lipat 3 dengan batas seperti ini di oktan pertama. Otomatis setelah nanti disketsakan, dia juga akan menghasilkan sebuah nilai volume yang sama dengan soal nomor 1. Nah, bedanya untuk nomor 1 silahkan gunakan integral ganda, untuk yang kedua silahkan gunakan integral lipat 3. Nah, kenapa harus ini dibandingkan? Supaya Anda bisa memahami apa sih bedanya menghitung volume menggunakan integral ganda dengan soal nomor 2 menggunakan integral lipat 3. Dan otomatis kalau jawaban Anda sama, maka Anda betul. Baik, untuk berikutnya, integral lipat 3 di sini kita akan membahas setelah tadi koordinat kartesius. Otomatis kita akan butuh bantuan koordinat lain jika bentuknya memang sulit untuk dihitung secara kartesius biasa. Jadi di sini kita akan membahas juga tentang integral lipat 3 di koordinat tabung dan koordinat pola. Nah, di koordinat tabung di sini bisa diperhatikan bahwa bentuknya ini juga melayang. Oke, jadi ciri khas dari integral lipat 3 itu bendanya selalu melayang. Sehingga fungsi z-nya punya batas atas dan punya batas bawah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita kembali lagi ke koordinat polar yang sudah kita pelajari di integral lipat 2 ataupun sebelum integral lipat 2. Jadi masih di awal kalkulus banyak kita sudah merubah koordinat kartesius menjadi polar. Kemudian koordinat kartesius menjadi polar, kemudian ke tabung, kemudian kartesius ke polar, kemudian ke bola. Jadi ini akan kita gunakan lagi. Kalau koordinat polarnya adalah r cos theta dan r sin theta, maka kalau kita rubah ke dalam koordinat tabung, dia bentuknya r cos theta, r sin theta, dan z. Oke, jadi kalau koordinat tabung
Z-nya itu masih berupa bentuk kartesius. Z yang diambil ini masih kita gunakan Z di kartesius biasa, karena koordinat tabung bentuk tingginya itu adalah konstan. Sehingga dengan konversi seperti ini, dengan transformasi dari polar ke tabung, maka kita dapatkan untuk fungsinya integral lipat 3 ini kita masih menggunakan polar umum. Jadi FR cos theta R sin theta, Z ya, ini kurang Z, R dr d theta dz. Oke, jadi di sini kurang Z ya, ada Z. Nah, kita ambil dari sini. Kemudian batasan untuk dr sama seperti kita pelajari di integral lipat 2. Nah, untuk lebih memahami, coba kita bahas contoh di sini. Hitung volume benda padat yang dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini ada paraboloid. Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan bidang Z sama dengan 4. Nah, ini Z sama dengan 4 berarti bidang datar. Di dalam kartesius berarti kita bisa hitung bentuk batasan untuk X adalah negatif 2 hingga 2. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan di sini karena dibatasi oleh Z sama dengan 4, maka bentuknya saya ganti warna dulu. Karena kita batasi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan Z sama dengan 4, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga kalau ini kita beri bayangan ke sini, kita proyeksikan ke sini, maka batas untuk alas ini, bentuk alas ini adalah berupa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dengan jari-jarinya sebesar 2 satuan. Maka di sini kalau kita gambar alasnya X dan Y, kalau kita gambar alasnya, kalau kurang bagus ya. Di sini 2 dan 2. Maka batasan untuk X adalah kita punya dari negatif 2 hingga 2. Nah, di sini negatif 2 hingga 2. Batas untuk X. Kemudian batas untuk Y otomatis adalah negatif akar 4 min X kuadrat hingga akar 4 min X kuadrat. Dari mana? Dari sini. Karena kita peroleh Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Sehingga Y-nya adalah akar dari 4 min X kuadrat. Jadi dari Y negatif hingga Y positif. Karena kita berputar sejauh 360 derajat. Baik. Kemudian untuk batasan Z, karena ini punya tinggi, berarti Z-nya kan pas ini. Z sama dengan 4. Berarti Z-nya dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat hingga Z sama dengan 4. Nah, kenapa di sini bukan Z sama dengan 0? Sebenarnya kita kan dari sini ya, bentuk Z-nya bukan berupa lingkaran ini, tapi berupa kurva seperti ini. Oke, berupa kurva paraboloid di sini, sehingga batas yang di bawah adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kita ambil dari sini. Z yang di bawah adalah X kuadrat plus Y kuadrat, dan Z yang di atas adalah Z sama dengan 4. Baik, dari bentuk itu, maka kita bisa transformasikan. Dengan batasan-batasan ini kita transformasikan. Nah, karena X-nya dari negatif 2 sampai 2, kemudian Y-nya antara negatif akar 4 min X kuadrat hingga akar 4 min X kuadrat, dan Z-nya antara X kuadrat plus Y kuadrat hingga 4, maka dengan bantuan koordinat polar yang sudah kita pelajari, maka kita bisa lihat di sini. Z-nya X kuadrat plus Y kuadrat berubah menjadi R kuadrat. Baik. Kemudian kalau kita lihat tetanya dari 0 hingga 2pi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita kembali ke konsep di sini. Tetanya di sini adalah perputaran dari X, dari sumbu X menuju kembali lagi ke sumbu X. Theta itu adalah perputaran yang ada di alas. Sehingga di sini, karena gambarnya seperti ini, maka tetanya dari sini muter lagi ke sini. Nah, berarti dari 0 hingga 2pi. Oke. Tetanya adalah dari 0 hingga 2pi. Dari theta sama dengan 0 hingga kembali lagi sampai theta sama dengan 2pi. Oke, saya hapus biar tidak terlalu penuh ya. Terhapus semua jadinya ya. Oke, maaf. Nah, kemudian untuk batasan X dari negatif 2 hingga 2, di sini kita punya negatif 2 hingga 2. Karena ini batasan X, maka kita untuk R ini berubah menjadi jari-jari. Maka jari-jarinya adalah R sama dengan 0 hingga R sama dengan 2. Jari-jarinya 0 sampai 2.
Nah, sehingga setelah kita transformasikan dari koordinat kartesius menjadi koordinat tabung, maka volume dari bentuk benda yang kita harapkan ini adalah integral dengan batas bawah R kuadrat sampai 4 R dz. Oke, Z-nya R kuadrat hingga 4 batasannya. Kemudian untuk d theta batasannya adalah 0 hingga 2pi. Kemudian untuk dr batasannya adalah 0 sampai 2. Nah, di sini kita hitung dengan sederhana, perhitungan biasa. Kita hitung dulu yang ada di dz, maka R setengah karena kita integralkan terhadap dz, hasilnya menjadi R kali Z dengan batasan R kuadrat dan 4. Oke, sehingga kemudian kita substitusikan untuk menggantikan nilai Z diperoleh 4R dikurangi R pangkat 3. Kemudian kita integralkan lagi terhadap d theta. Kita hitung lagi di sini. Kita integralkan terhadap theta berarti menjadi 4R theta dikurangi theta R pangkat 3 dengan batas 0 hingga 2pi. Kemudian kita substitusikan lagi, kita integralkan lagi hingga akhirnya diperoleh nilainya 8pi satuan volume. Dan nanti penulisannya jangan diputus-putus seperti ini ya, karena ini kan hanya penjelasan supaya bisa mempermudah perhitungan kita. Tapi nanti saat mengerjakan di soal, hitung semua bentuk integralnya harus tetap tercantum semuanya. Baik, itu untuk koordinat tabung. Kemudian bagaimana dengan koordinat bola? Nah, kembali lagi kita juga membahas lama sekali pertemuan yang lalu tentang konversi dari koordinat kartesius ke polar, kemudian lanjut ke bola. Nah, dengan koordinat bola, kalau tadi tabung, karena tabung berarti kan bentuknya bentuk tabung ya. Nah, sehingga tingginya ini tinggi konstan. Nah, tapi kalau bola berarti kita melihatnya dari sebuah bentuk bola. Mari saya gambar di 3 dimensi langsung saja. Berarti bentuknya ini betul-betul bola. Nah, bentuknya betul-betul bola, sudut pandang kita. Sehingga kita menggunakan jari-jari berupa rho. Kemudian sudut yang dibentuk dari alas untuk X dan Y tetap theta. Dan kemudian yang kita gunakan untuk Z berputar itu adalah V. Oke. Nah, yang sudah kita pelajari, bahkan kita sudah menghitung bagaimana cara menentukan jarak antar kota di dunia menggunakan koordinat bola, dan Anda semua sudah bisa. Berarti saya kira untuk masalah ini Anda juga sudah menguasai dengan baik. Sehingga karena kita tahu R itu sama dengan rho sin theta, rho dikali sin V, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan rho kuadrat, maka dari transformasi koordinat tabung yang tadi, nah yang sudah kita peroleh tadi ditabung, sekarang tinggal kita lanjutkan ke koordinat bola. R ini tinggal kita substitusikan dengan rho sin V. Nah, sehingga kita peroleh koordinat bolanya adalah F rho sin V cos theta, untuk Y rho sin V sin theta, untuk Z-nya rho cos theta. Sehingga transformasi dari tabung ke bola, integral lipat 3-nya adalah F koordinat bola rho kuadrat sin V d rho d theta dV. Oke. Nanti kalau kok saya masih bingung ya, coba Anda transformasikan kembali dari koordinat tabung yang sudah koordinat polar yang kita pelajari, kemudian ke koordinat tabung, kemudian alihkan ke koordinat bola. Dan kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi Anda harus belajar secara mandiri bagaimana cara mengolah itu tadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Di sini ada contoh hitung volume bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 di oktan pertama. Nah, di sini gambarnya saya ganti warna merah. Nah, di sini ada sebuah bola dengan jari-jari 2. Oke, bola dengan jari-jari 2 misal di sini. Nah, ini jari-jarinya 2. Nah, dalam kartesius kita tahu X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya seperti tadi 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Dan Z-nya, kenapa ini 0? Karena kita hanya di oktan pertama.
Kemudian Z-nya dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga kita transformasikan ke dalam koordinat bola, jari-jarinya 2, kemudian sudut yang dibentuk dari X menuju Y sebesar 90 derajat, berarti dari 0 hingga 90 derajat. Kemudian Z-nya juga seperti itu, dari 0 sampai ke alas sebesar 90 derajat. Nah, sehingga di sini kita peroleh untuk menghitung volume adalah batasan untuk rho adalah 0 sampai 2, batasan untuk theta 0 sampai pi per 2, dan batasan untuk V juga 0 sampai pi per 2 dari fungsi rho kuadrat sin V. Sehingga setelah kita hitung dengan penghitungan biasa secara kalkulus biasa, kita peroleh volumenya adalah 4 per 3 pi, satuan volume. Nah, silahkan Anda utak-utak sendiri ya, apa bahasa utak-utak, Anda coba-coba sendiri sehingga nanti bisa Anda koreksi bahwa hasilnya adalah 4 per 3 pi satuan volume. Oke. Nah, apakah benar seperti ini? Kalau kita hitung volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3 ya, yang kita pelajari sejak SMP kalau nggak salah ya, ini volume bola. 4 per 3 pi R pangkat 3, dan di sini yang kita hitung hanya sebagian dari bola. Oke. Berapa bagian dari bola? Ini hanya 1 per 8 dari bola. Sehingga sebenarnya soal ini adalah hitung volume dari 1/8 bola. Sehingga 1 per 8 kali 4 per 3 pi dengan jari-jari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita sederhanakan, berarti hasilnya tinggal 4 per 3 pi satuan volume. Nah, ini dengan cara yang kita pelajari di SMP, maka kita bisa temukan hasil yang sama dengan perhitungan integral. Tapi jangan berpikir, wah kalau gitu saya hitung pakai volume 1/8 bola saja. Ya, kalau bentuknya tepat seperti ini, maka Anda bisa gunakan cara yang lebih sederhana. Tapi di sini karena di kalkulus beberapa banyak, soalnya tidak akan sesederhana ini ya biasanya. Sehingga Anda harus benar-benar bisa memahami bagaimana cara menghitung volume suatu benda bejal di 3 dimensi menggunakan aturan-aturan integral ganda ataupun integral lipat 3. Baik, untuk mempermudah, di sini mungkin kemarin belum saya tarik ke sini ya. Di sini ada matriks Jacobian yang Anda pelajari di aljabar linear ataupun di metode numerik Anda juga ketemu lagi dengan matriks Jacobian. Di sini bagaimana cara mengkonversi koordinat kartesius ke tabung dan bola. Nah, di sini kalau kita tahu koordinat polar itu kan dalam koordinat, maksud saya polarnya kutub ya. Kok polarnya kutub, maaf. Maksud saya polar di tabung. Nah, ini koordinat tabung, X itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, kemudian Z tetap Z. Jadi dari polar menuju ke tabung. Jadi di sini tabung karena X, Y, Z. Di sini kalau kita menggunakan Jacobian, maka di sini kita ambil del X per del R, del X per del theta, del X per del Z. Di sini juga Y, R, Y, theta, Y, Z. Z, R, Z, theta, Z, Z. Sehingga dari sini kalau kita gunakan dx per dr, maka ini kita turunkan derivatif r, hasilnya menjadi cos theta. Kemudian del x, fungsi x kita turunkan derivatif theta, hasilnya min r sin theta. Kalau kita turunkan derivatif z, karena dia tidak memiliki fungsi z, variabel z maksud saya, maka nilainya 0. Sehingga kemudian kita hitung menggunakan determinan biasa dengan cara apapun, silahkan Anda bisa gunakan pencarian determinan dengan cara apapun. Diperoleh R cos kuadrat theta ditambah R sin kuadrat theta sama dengan R. Oke, ditambah sin kuadrat theta berarti sama dengan R dikali 1, maka hasilnya R. Dan demikian pula, kalau kita menggunakan dari polar ke tabung, kemudian kita geser ke bola, maka kita bisa gunakan matriks Jacobiannya seperti ini. X per rho, X per theta, X per C, per V. Nah, sehingga diperoleh sin V cos theta min rho sin V sin theta, rho cos theta cos V cos theta. Kemudian kita hitung menggunakan determinan, kita peroleh min rho kuadrat sin V. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini fungsinya untuk apa? Coba perhatikan lagi ke aturan integral di sini. Nah, di sini ada fungsi dasarnya, kemudian dikalikan dengan rho kuadrat sin V. Demikian pula untuk koordinat tabung. Di sini kita peroleh fungsi tabung dikali R, dr, d theta, dz.
Nah, inilah fungsinya Jacobian tadi untuk mempermudah kalau Anda lupa rumus, kok bisa muncul R, bisa muncul rho kuadrat sin theta negatif, asalnya bisa Anda gunakan dengan matriks Jacobian. Kalau lupa konsep integralnya tadi. Baik, saya kira itu untuk penjelasan atau pengantar saya tentang integral lipat 3 atau integral rangkap 3. Melanjutkan dari pembahasan integral ganda ataupun fungsi-fungsi polar yang kemudian dikonversikan untuk membantu perhitungan di koordinat tabung dan koordinat pola. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa ditanyakan secara langsung saat kita tatap maya melalui Zoom. Di sini untuk meyakinkan apakah Anda sudah memahami dengan baik, maka silahkan tadi di slide 11 ada dua soal latihan tadi, nomor 1 dan nomor 2 tentang pencarian volume. Silahkan dikerjakan, kemudian saya tambah dengan tugas di problem 13.7, nomor 23 dan 24, serta problem 13.8, nomor 10 dan 24. Jadi di sini sebenarnya ada 5 soal untuk meyakinkan bahwa Anda sudah bisa memahami materi dengan baik. Baik, saya kira itu pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada yang salah tulis. Silakan bisa dikoreksi bersama, nanti bisa didiskusikan saat tatap maya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.